Alhamdulillah dalam 1 tahun ini kita sudah closing hampir 1 miliar dan ada beberapa potensi closing yang lumayan nilainya. Dengan bantuan dari Titik Terang dan timnya, alhamdulillah bisnis saya sekarang sudah page one di Google dan mendominasi halaman pencarian di Google. Demikian, terima kasih buat Memang teman-teman dapat semua. titik terang dia. Ini Mas Dimas bisa. gaptek, dia nggak Ada ngerti lagi ya? SEO sebelumnya. Kita kasih solusi. Lagi-lagi isu PHK nih terus naik. Wah, padahal marketplace motong fee admin gede banget. Katanya kan ada yang bilang Shopee, TikTok, ya Tokopedia. Gue nggak tahu tuh. Yang paling besar tuh ya adalah katanya ada yang bilang Shopee apa segala macamnya. Di luar ada memang hak dia juga untuk ngebuka itu ya. Tapi maksud gue kan ada banyak yang resah dalam hal itu sehingga mereka juga agak bingung sekarang. Apalagi sekarang mendadak menjadi pengusaha. Gara-gara apa? Gara-gara di PHK tiba-tiba, nggak ada persiapan dan seterusnya. Angkanya gede banget loh. Viral karyawan Shopee menangis di PHK usai 8 tahun kerja. Begini penjelasan pihak Shopee, meskipun beberapa bulan yang lalu ya. Tapi saya agak muncul pertanyaan nih teman-teman. Nggak maksud untuk ke Shopee-nya menyerang apa segala macamnya, saya juga nggak tahu. Karena saya juga bukan seller Anda gitu yang ada di sana. Tapi katanya fee-nya gede, tapi kok PHK? Harusnya kan fee gede kan buat karyawannya. Makmur ya. Harusnya makmur karyawannya. Nah, gue nggak paham nih. Dan mindsetnya yang menjadi karyawan itu jangan sampai lengah. Kenapa? Karena kalau mau masuk pintu gerbang tol tuh hari apes tidak ada di kalender. Tol dekat di tempat saya begitu tuh. Hari apes tidak ada di kalender. Artinya pasang sabuk pengaman, ya kan, dan seterusnya lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, di hadapan saya ada orang yang memang udah track recordnya di dunia marketplace itu udah dari tahun 2007. 2007 udah pernah bikin. Boleh mendekat sedikit Pak Putra? 2007 udah pernah bikin. Ya, yang sederhana-sederhana ya. Jadi kan gini, kenapa isu ini saya bawa di sini? Kenapa? Karena beliau ini Pak Putra, Pak Kurniawan, Ya. memang orang-orang lama, orang coding lah, ya web developer lah, IT lah, yang menguasai Google lah. Jangan-jangan Google itu sendiri adalah dia nggak tahu kalau ternyata Anda duluan tahu dibanding ownernya gitu ya. Tentang keberadaan Google gitu ya. Pokoknya udah sering di situ lah. Ya kan? Nah, sebenarnya ada apa nih? Bantulah UMKM kita. Ya kan? Oke. Ada yang bilang gini katanya, ngapain kita pakai marketplace? Iya. Toh juga ujung-ujungnya kan kita malah dihajar babak belur fee kita, potongan kita di sana belum ngiklannya ya. Iya. Mendingan kita bikin website sendiri. Tapi entah dulu bos, bangun website juga nggak segampang itu. Iya. Seller nebengnya atau pansos sama Shopee, Tokopedia, TikTok ya karena memang yakin website lo ada yang ngunjungin. Iya. Sementara biar lo berjaya di website kan lo harus menguasai Google. Betul. Nah ini kan menarik. Bangun brand aja kalau gitu. Yakin lu bisa langsung sukses bangun brand. Berapa banyak orang nungguin berdarah-darah ngurusin people-nya, karyawannya, timnya, brandingnya, marketingnya. Yakin. Nah, maksud gue ini sebenarnya fenomenal apa yang terjadi ya. Oke. Dan persiapan digital marketing juga harus dibekali sama teman-teman karyawan nih. Oke, gimana kita buka nih? Anda harus tanggung jawab nih sama penonton saya nih. Oke, makasih Mas Dery Sama-sama. atas waktunya. Siap. Oke, sebenarnya kalau kita lihat marketplace ya itu mengeluarkan karyawannya berarti dia sukses. Sukses, bukan ciri-ciri mereka akan bangkrut. Ini marketplace yang benarnya ya. Oke. Karena proses pembangunan marketplace tersebut di awal mereka banyak karyawan itu untuk menaikkan traffic mereka karena banyak tugas-tugas di situ. Banyak tugas-tugas di situ ya. Iya, nggak apa-apa Oke, mendekat aja ke ya. mikrofon biar Oke, kedengeran. banyak tugas-tugas di situ ya. Banyak tugas-tugas di situ yang harus dihandle oleh banyak orang. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, akhirnya di awal mereka membangun marketplace, ya mereka banyakin karyawan. Tapi setelah tugas-tugas itu tergantikan oleh masyarakat Indonesia, apa tugas itu? Ya posting. Seller itu posting setiap hari, berkunjung setiap hari sehingga marketplace tersebut jadi kuat di Google. Ketika mereka kuat di Google, udah nggak butuh lagi toh karyawan-karyawan yang memang ini akhirnya itu dikeluarkan. Dasar kamu kacang lupa kulitnya. Iya. Karena kan sudah ini ya, sudah tergantikan oleh masyarakat Indonesia, seller-seller itu tergantikan. Oh, karena dia kan bikin artikel, dia bikin konten, Iya, dia posting itu posting. naik traffic ya. Naik traffic di pasti. Google. Dan jutaan orang itu. Oh, ini sudut pandang dari orang coding Iya. tuh coder ya berarti. Order. Enggak gitu ya. Keder. Sudut pandang dari orang yang suka ngoding nih. Iya, Juga ya. Makanya kan mau kencengin SEO mereka harus perbanyak artikel. Iya. Harus ngerti cara. Oke, menarik nih angle-nya. Iya. Jadi akhirnya terbantukan. Berarti apa yang kegerus biasanya? Data analis.
Kalau gitu siapa? Web developer-nya udah nggak perlu di situ. Konten sih, yang ngurusin konten, yang iklan, apalagi sekarang itu, ini langsung masuk ke iklannya. Ada namanya tanggal kembar ya. 77, 88, 99. Iya, yang sebelumnya mereka harus ngiklan per kategori di setiap produk. Contoh. Ya contoh, zaman-zaman dulu kalau Iklan kita sepatu, lihat marketplace, sepatu iklannya sendiri, baju iklannya sendiri. Ini kan budget iklannya gede banget. Iya. Ketika dapat satu angle iklan tanggal kembar yang setahun sekali, itu udah mulai mengurangi iklan mereka. Lalu tanggal kembar yang setiap bulan, akhirnya apa? Mereka nggak perlu ngiklanin yang lain-lain. Cukup ngiklanin tanggal kembar satu tok sudah. Budgetnya rendah, berarti kan ada SDM yang dikeluarin. Efisiensi sebenarnya mereka. Efisiensi Dari sisi budget marketing, Iya. sama efisiensi dari human resource. Karena yang tadinya traffic itu dibantu oleh siapa? Oleh kita-kita ini loh. Kita-kita yang posting, kita-kita yang posting produk, jualan produk di situ, kita yang setiap hari ngunjungin marketplace tersebut gitu. Meskipun dia aplikasi, tapi itu secara sistem dia masuk di website juga ya? Oh, pasti. Iya. Apapun yang ada belakangnya .com, .net, itu kan website. Tapi kan aplikasi nggak ada .com, .net. terupdate di situ. Iya, dan masih bisa diakses di ini kan, di browser oke. kan. Iya. Tokopedia Ketika .com, dia ya. efisiensi, kenapa dia harus gedein fee admin? Fee biaya apa sih biasanya tuh kalau potongan ya fee ya? Iya, fee admin. Namanya juga bisnis. Selagi ada Sah-sah peluang, aja. Iya. selagi ada peluang ya dia ambil. Iya. Ya kalau menurut saya sih, selagi regulasi tidak ada dari pemerintah, regulasi ini tidak ada dari pemerintah, maka yang namanya pembisnis melihat semua celah dia ambil itu. Iya. Oh iya, jadi nggak ada aturan khusus dari Nggak, Menteri betul. Perdagangan, Menteri UMKM, Menteri Iya. Ekonomi Kreatif bahwa kamu kan platform asing nih, Iya, kamu lokal. iya. Kalau asing, kecuali cross border kemarin ya, Hmm. kalau yang harganya sekian dolar dia minimal itu harus jual 1,5 juta Aha. rupiah, nggak Iya. bisa dia ngehantam UMKM kita nih. Meskipun kemarin kecolongan juga tuh katanya ada 2.000 rupiah ya jual harga jilbab. Kan dahsyat sekali ya UMKM kita ya, berjuang Iya, melawan iya. mereka-mereka itu ya. Anyway lah di luar konteks untuk tanda Iya. kutip impor barang jadi apa segala macam dari oke. China atau segala macam ya. Nah berarti mau itu aplikasi, mau itu website atau fee admin dan seterusnya bebas-bebas aja, jalan-jalan aja. Bebas aja. Tapi gini nih, ini kalau gue lihat tuh ada segitiga lah, ada segitiga yang bermain ya, secara stakeholder misalnya atau apapun itulah. Kan berarti kan ada seller Ya, yang orientasinya brand owner, ya. yang teman-teman semuanya punya brand, yang punya Cleo, ini ada Demilk. Daymilk, apa segala macamnya gitu kan. Pemilik marketplace, pemilik mall, Ya. ada Grand Indonesia, ada Pondok Indah Mall, ada Mall Casablanca, ada Shopee, ada Tokopedia kan sama tuh, Ya. sama-sama mall tuh mereka. Betul. Sama ada orang yang paham traffic di Google, ujung-ujungnya begitu kan? Iya. Nah, maksudnya kalau dalam hal ini adalah mana yang akhirnya memperkeruh suasana sehingga nggak menarik. Nah, menurut Pak Putra gimana? Oke, gini, proses dulu ya. Iya, boleh. Yahoo, Google ngambil data Yahoo. Oke. Oke ya. Ya. Lalu Google, Facebook itu dapat data dari YouTube dan dapat data dari Google. TikTok ngambil data Facebook dari dan YouTube karena kan mereka beriklannya di situ. Emangnya ya? Oke. Iya. Ya, contoh nih. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia jangan sampai data kita itu hanya sampai berhenti di follower. Yes. Berhenti di Iya, follower. Follower itu bukan data. Karena Itu datanya mereka yang punya platform. buat mereka. Lah ya. kalau mereka Iya. pulang kampung, Kelar kita. kelar. Oke ya. Jadi yang namanya program kita membangun bisnis sebelum di PHK ini adalah sebuah gerakan sebenarnya. Sebuah gerakan memindahkan data dari follower ke kita gitu loh, ke market kita sendiri. Anda bakal banyak musuhnya, terutama dimusuhin Anda sama marketplace. Shopee, Tokopedia, TikTok begitu nonton tayangan ini, Anda langsung jadi target. Iya. Memang seperti itu kenyataannya. Tapi sebenarnya gini, Mas Dery, Iya. jadi penengah sedikit. Iya. Nggak apa-apa. Gimana? Jadi sebenarnya gini, kita sebenarnya tidak membuat mereka ya udah
cabut aja dari marketplace, nggak gitu juga gitu kan. Siapa? Mereka siapa nih? Ya orang-orang seller itu gitu Seller kan. tuh ada dua di sini nih. Iya. Pola di era digitalisasi Iya. sekarang adalah si pemilik produk itu sendiri, afiliator. Ya pemilik produk kah, yang jualan produk kah? Karena kan Ah. yang namanya seller di marketplace itu kan nggak hanya brand owner, Betul. ya kan? Dia punya stok 2-3, ya udah dia upload di marketplace. Itu Iya. kan juga kan seller. Iya, meskipun dia nggak harus punya brand sendiri kan. Betul. Gue Artinya mau apa? jualin Daymilk kapanpun ya suka-suka gue. Iya. Artinya apa? Artinya selama sekali lagi, oke lah, potongan-potongan itu gede banget. Ya, tapi selama itu masih cuan, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Jalanin tetap jualan di situ, tetap jualan di TikTok, tetap jualan di marketplace. Tapi jangan lupa ada satu yang harus dibangun. Pondasi ya. Pondasi yang harus dibangun. Kenapa tadi? Kalau ternyata tiba-tiba marketplace S Pulang kampung. pulang kampung, ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Marketplace T pulang kampung, kita udah habis pasar kita, gitu kan? Nah, Iya. jadi ya udah jualan mah nggak apa-apa, jualan terus gitu kan. Tapi kita harus bangun ya. Kita nyebutnya apa? Aset digital milik kita sendiri, milik kita pribadi sendiri. Yang itu bisa kita manage, yang itu bisa kita kontrol. Kita sebagai pemiliknya. Jadi nggak Nah. orientasinya nggak transaksional doang ya. Contoh misalnya mereka pada teriak-teriak masalah fee admin. Gue balik lagi bentar ya. Fee admin, Oke. Shopee sekian, besar banget ya, ngecekek gue nih, cash flow gue babak belur nih apa segala macam. Jangan mikirin itunya juga kali ya. Betul. Kalau itu kan di luar konteks ya. Satu haknya Shopee, haknya Iya, TikTok, betul. haknya Tokopedia gitu. Ya udah, monggo aja dia mau. Ya namanya juga bisnis. Betul. Gue mau jual kacamata gue harganya 7 miliar, kalau laku ya kenapa emang ya? Kan simpelnya begitu Iya, kan. iya, Betul. iya. Nah, tapi teman-teman yang di sini harus disadarin, makanya kenapa saya ngundang mereka guys, yaitu lu jangan terlena sama rumah lu sendiri. Betul. Itu poinnya kan? Dan itu bukan rumah sendiri. Rumah sini. Kita numpang. Rumah orang. Rumah orang kan? iya, Kita iya. numpang. Sebentar, Tokopedia meskipun udah mengakui ya nyaplok TikTok nyaplok Iya, Tokopedia, sekarang kan dia ada berapa ByteDance ya? kan, ya. ByteDance tuh 75% ya? Iya. Gue lupa semenjak kemarin kisruh TikTok Shop versus Tanah Abang, akhirnya kan ada izinnya dua tuh, dia tuh katanya ada social commerce sama e-commerce, ya nggak sih? Coba lu jawab deh, yang punya TikTok lu WhatsApp gue deh. Ya kalau gue salah sorry. Intinya begitu kan, akhirnya makanya izinnya dirubah, akhirnya dia menyaplok Tokopedia, akhirnya dalam tanda kutip gue lokal nih karena ada Iya. Tokopedianya. Anyway, Yes. berarti kalau mereka pulang kampung meskipun dia ada di lokal apa tidaknya, dia ByteDance kemana sih, China apa segala macamnya, ya terus kita gigit jari ya. Iya dong. Ya kayak kita yang ngontrak lah ya. Atau kita ngontrak di sebuah rumah punya orang gitu ya. Walaupun misalkan kita ngontrak 1 tahun nih, ya, tapi di bulan ke-6 ya si yang punya kontrakan ini pengen kita out, ya kita harus out dong. Oh, iya sih. Iya dong. Itu bukan punya kita, gitu kan? Bukan punya kita. Ya kenapa enggak sih gitu ya? Kita bangun sendiri gitu. Oke. Iya, kita Ya, bangun bikin brand sendiri. aja ngapain bangun sendiri? Kalau bikin brand? Bikin brand, ya Mas Dery tahu lah ya, bikin ngurus brand itu seberapa kompleksnya gitu kan, dari mulai izinnya, ya MOQ-nya, ya kan, modalnya seberapa besar, waktunya seberapa lama gitu kan. Oke, Makanya- bangun rumah yang dimaksud adalah dia satu bisa menguasai digital atau mungkin sistem. Berarti lo harus jago nguasain di Google, Facebook. Facebook platform lagi ujung-ujungnya. Gimana ya? Bikin platform sendiri. Iya. Di membangun bangun bisnis sebelum di PHK ini, kita ajarin mereka bikin platform. Boleh. Pak Iya. Putra boleh ke kiri dikit? Iya. Sorry, bentar, Iya. ntar Iya. nggak jadi artis Pak. Oh, Karena nggak masuk iya, kamera iya, takut iya. tuh Pak. Oke. Gitu. Boleh kiri dikit dong. Oke, gitu. Iya dong. Ya kan begitu ngeliatin lu siapa tahu kan Hanung Bramantio ngeliat Pak Putra, jadi main film. Saya kerennya dari samping dilihat. Oh gitu ya. Oh, ngadep tembok aja Pak ngobrolnya Pak. Oh ya, ini tadi menarik ya. Iya, iya. Menariknya ini. Siapa sih yang bikin rusuh tadi ya? Iya, iya. Yang bikin rusuh. Iya, iya. Sebenarnya gini, si pemilik marketplace semakin banyak yang seller-seller yang punya mindset biaya admin gede itu mau keluar aja. Karena market kan dia udah punya. Akhirnya boleh nggak saya sampaikan di sini? Boleh aja. Kenapa? Ini saya lebih ngiri jurang kok aman Oke, kok sih. ya. Akhirnya ini proses ini dulu ya. Misalkan dulu nih, saya ngejual ini nih. Dulu saya sebagai reseller biasa, saya jual produk Daymil, misal ini ya, nggak nyebut produk lain. Iya, iya. Lantas setelah berhasil Daymil dikenal, pabriknya jualan. Iya, bisa. Jualan aja di situ sih. juga. Iya, iya. Akhirnya kan kalah. Habis. Oke, pabrik berkuasa, pabrik berani biaya admin segitu.
Yang tanggung-tanggung ini keluar monggo gitu. Yang sebelumnya mungkin marketplace ini jualan juga di dalam 20%, dengan keluar banyak mereka yang ini kan data udah mereka miliki. Wah. Data Bisa sih. jadi dia 50% dia Betul. jualan sendiri. Kuncinya Itu di data. arahnya di situ. Betul. Bahkan jasa pengirim pun bisa dihancurkan. Gile. Sekapitalisme itu berarti marketplace atau seperti apa? Sebenarnya ini bisnis. Sebenarnya nggak ada yang salah ya? Nggak ada yang salah. nggak sih? Nggak ada yang Praktek salah. seperti itu. Mau jadi Selagi- kartel pun juga nggak ada yang salah Iya, ya? nggak ada yang salah selagi tidak ada regulasi di Selama situ. nggak ada aturan ya. Nggak ada aturan di situ. Iya. Oh. Gua agak nyebrang dikit ya Pak ya. Iya. Di industri yang berbeda. Makanya kenapa kemarin pemerintah kita Pak Purbaya, Pak Prabowo juga akhirnya support juga gitu terkait thrifting ya Pak Purbaya ya. Iya. Nah thrifting itu kan akhirnya kan ini lagu lama kaset kusut lah ya. Jadi udah lama akhirnya naik lagi tapi memang diseriusin sama Pak Purbaya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang bukan masalahnya nyari-nyari enggak, tapi masalahnya memang ada di undang-undangnya. Ya dengan segala hormat yang kemarin-kemarin mungkin nggak ditajemin tuh. Betul. Meskipun ada undang-undangnya. Iya, Kan betul. jelas di peraturan Kementerian Perdagangan Iya. kan. Ya nomornya udah ada tuh nomor 18, nomor 40, ada yang tahun 2015, tahun 2022, 2023, lu cek aja deh pokoknya macam-macam gua agak lupa tuh ya. Nah, itu kan ada peraturannya masalahnya. Makanya kenapa thrifting jualan barang bekas, brand-brand luar masuk dalam sini dilarang. Ya higienisnya dan seterusnya akhirnya nyambung untuk kemana-mana. Iya. Jadi bukan nggak boleh, masalah peraturannya. Bisa nggak akhirnya bisa masuk leluasa? Bisa rubah peraturannya. Iya. Pertanyaan gue menterinya presidennya mau rubah nggak? Kan poinnya itu kan. Betul. Poinnya sih itu. Iya kan? Makanya jadi ada peraturan ya. Kalau gitu berarti furnitur dari asing barang-barang bekas lu beli dari luar negeri, ya nggak boleh dong kalau gitu barang bekasnya. Masalahnya nggak ada peraturannya. Lah kalau misalnya teman-teman misalnya industri clothing misalnya tanda kutip iri dengki hasad, ya lu ajuin aja, banding aja coba ke DPR Coba misalnya. maju gitu ya. Bilang aja furnitur juga saya mau ada peraturannya dilarang jual furnitur barang-barang bekas dari luar. Iya. Jadi masalahnya kan nggak diajuin, maju aja ke MA misalnya. Betul. Kan poinnya itu kan. Betul. Ya, jadi masalah nggak ada peraturan akhirnya ya sah-sah aja ya. Sah saja. Oh oke. Gue dapat satu poin sih sebenarnya sih masalah rumah dan data tadi ya. Iya. Berarti data sebenarnya kalau kita bisa kuasai, rumah kita bisa pegang, meskipun kita jualannya produk orang, Iya. tapi kan nggak segampang itu ya. Maksudnya kayak budget bakar-bakar duitnya. Nyatanya mereka brand owner ada juga yang punya website sendiri. Kita nggak usah ngomongin masalah rumah secara tajam untuk bantu teman-teman kita yang persiapan sebelum jadi bos, nggak nyampe jadi bos, akhirnya dia udah di PHK, Iya. ya kan? Nggak tahu-tahu lagi anak-anak abis seru-seruan pagi-pagi sama anak istri lagi ketawa-ketawa, nyampe Dapat kantor surat, PHK, nggak persiapan tabungan, nggak persiapan cuan apa segala macamnya. Itu seperti apa ya? Sebenarnya mudah sih ya. Di dalam bangun bisnis sebelum di PHK itu kita ajarin di situ ya. Oh, oke. Tadi Pak Kur bilang ya walaupun ya marketplace tersebut ya sosmed tersebut itu adalah rumah orang, kita nggak pernah menyarankan untuk meninggalkan itu. Betul. Kita nggak pernah menyarankan. Cuman ada dua kok untuk sukses di digital. Yang pertama punya uang gede buat budget iklan. Iya. Yang kedua, ya punya waktu dan punya tenaga untuk membuat konten. Dan konten yang kita buat jangan hanya sampai follower saja, tapi harus menjadi data. Contoh ya, saya contohkan ini, Demil. Demil ini kita jual Demil beli satu box, beli satu box itu dapat gratis belajar bahasa Inggris sama belajar digital marketing. Kreatif. Ya, Iya. 35.000 ya, kita dapat data, otomatis kan dia belajar sama kita. Iya. Itu data. Oke. Kalau terjual 50.000 berarti kita punya 50.000 data yang engagementnya sudah terbangun kuat. Murid sama guru, brand sama ini gitu. Iya. Meskipun susunya susu original yang mungkin juga Iya. bisa terjadi adalah susu pada umumnya misalnya. Iya. Betul, bisa. Betul. Itu yang membedakan. Kalau mungkin kalau kita jualan susu, ini kan susu kambing Etawa nih ya. Susu kambing Etawa di luar banyak. Ya kan? Di luaran banyak. Oke. Susu kambing Etawa A, B, C, D, premium, eksklusif apa itu banyak banget ya. Tapi ya kita udah riset juga, belum ada ya yang jualan retail susu, beli susu satu itu dapat kelas. Kelasnya itu digital marketing dan belajar bahasa Inggris. Jadi meskipun dia orientasinya adalah sama aja semua susu kambing nih. Iya. Ya udah gua sebenarnya ngincar kelasnya aja, sah-sah aja juga. Sah-sah Sah-sah aja. aja gitu Kan, kan. yang masuk duit juga, Pak. Betul. Iya benar. Selain duit juga data. Tadi Data. kita balik lagi ke data. Oke, dari Ya. data itu
Gimana caranya kita punya satu narasi seperti apa tadi? Membangun bisnis sebelum di PHK. Nah, berarti arahnya yang paling seksi, berarti kita bikin website sendiri, bikin mini marketplace sendiri. Bikin platform sendiri. Wow. Ini diajarin, bikin platform itu nggak susah kok. Yang bilang susah itu mereka yang jual-jual platform yang inilah yang mahal-mahal itu. Bikin platform nggak susah kok, apalagi ada AI sekarang. Oh, jadi bersahabat dengan AI, bikin platform sendiri itu basicnya adalah website. Bersahabat dengan AI, bahkan bahasa ekstrimnya, ayo kita perbudak AI. Mari kita budakin AI. Setuju. AI ya. Iya. Kita budakinnya udah bayar per bulan. Iya. ChatGPT gitu-gitu. Iya. Oke. Bangun rumah sendiri atau bangun platform sendiri. Oke, kita mulai. Apa yang harus dilakuin? Anda ajarin apa? Oke. Yang pertama, yang harus kita pelajari saat ini adalah AI, prompting AI. Oke. Itu dulu. Oke. Kuasai itu. Di media online itu kan ada yang namanya mesin pencari. Google, Bing ya. Itu adalah tempat orang-orang nyari produk. Ada namanya media sosial, ada namanya marketplace. Nah, kita pelajari AI untuk khusus Google, khusus mesin pencari seperti apa? Ya, AI untuk medsos itu seperti apa? AI untuk marketplace itu seperti apa? Dan bukan hanya dari ini aja, bukan hanya dari kontennya saja. Oh, SEO bagaimana cara menulis artikel, bukan seperti itu. Ya, banyak ya, AI untuk SEO itu banyak. Ngodingnya pun kita bikin landing page bisa pakai AI. Ya, bikin ini artikel. Apa yang web AI buat black box apa? Ya. Ya, blackbox. Blackbox.ai itu kan bisa bikin website sendiri kan katanya. Ya. Nah, aplikasi sendiri. Jadi kita itu ajarkan semua. Dan untuk hal-hal yang ini belajar cukup sekali pertemuan itu udah menguasai tuntas kok. Oke. Nah, nih kalau misalnya tiba-tiba ada pro kontranya begini. Kalau kita nebeng di Shopee, Tokopedia, TikTok dan seterusnya, betul ada fee admin. Tapi kan kita berpeluang simpelnya adalah dipasarin, mereka yang goreng iklannya kan, mereka yang bangun awareness, mereka yang bangun exposure. Akhirnya kita download 3 aplikasi itu di handphone kita dan rangsangannya itu tergantung dari piawainya mereka tuh seperti apa. Akhirnya gunain otak kita untuk ngeklik. Tiga-tiganya ada di handphone kita pasti. Ya kan, mau ada TikTok, mau ada Tokopedia atau Shopee. Tapi kenapa ke Shopee, kenapa ke Tokopedia, nanti berbicara panjang lagi tuh. Positioningnya, ya kan mungkin kalau gue laki-laki, barang-barangnya laki-laki, barang-barang konten ke Tokopedia. Tokopedia tuh ya. Kalau gue perempuan, cewek-cewek apa segala macam ke Shopee. Itu kan permainan dari mereka ngebangun positioningnya, sehingga mereka diposisikan ahlinya di bidang apa dan fokusnya kemana. Nah, kalau kita bangun platform sendiri, apakah nantinya akhirnya bisa seperti sekuat mereka bahwa kayak misalnya contoh, berarti kan kalau kita bangun mall sendiri, tanda kutip mini marketplace, berarti kan kita ngejualin produk orang. Produk orang itu berarti kan sama aja ada Pondok Indah Mall, gue bikin Pondok Dairy Mall tandingannya. Tapi pertanyaan gue, apakah brand-brand ternama fashion itu adalah mau buka booth atau mau nyewa tenan, nyewa kios di mall saya? Pertanyaan itu kan? Nah, mendingan gua ke Pondok Indah Mall, Grand Indonesia, nggak apa-apa dia agak mahal sedikit biaya sewanya, tapi trafiknya banyak datang ke sana ketimbang bangun platform sendiri. Kita ngomongin sistem dulu deh. Sistem nanti ada berbicara lagi panjang lagi. Ada orang coding juga pasti tahu kan, bisa kejebol, duitnya gimana, payment gateway-nya dan seterusnya. Nanti sistem belakangan dulu deh. Yang penting poin-poin adalah trafiknya dulu nih. Berbisnis itu kita harus sadar diri dengan kemampuan kita. Iya. Punya uang cuma 1 juta, ngomongnya tinggi banget, ya nggak bisa juga gitu ya. Nah, berbisnis itu kita harus sadari kemampuan kita. Di bangun bisnis sebelum di PHK. Ini kita langkah awal yang mereka lakukan setelah mereka belajar ilmu SEO, belajar itu mereka sedekah. Sedekahnya gimana? Nah, sedekah. Saya ngalamin sendiri. Waktu itu saya masuk ke sebuah grup. Ke sebuah grup, saya bilang gini. Saya baru belajar SEO. Ada nggak yang mau saya optimasi produknya di marketplace saya? Cakep. Ya, ini. Lalu mereka setor tuh di list tuh sampai 100 orang. Gitu ya, di list. Saya optimasi. Besoknya ketemu di page 1, page 2, page 3. Saya kasih tahu tuh di grup. Akhirnya banyak yang japri saya. Bantuin saya dong. Bantuin saya dong. Bantuin saya dong. Jadi personal brandingnya itu di 3 bulan pertama sedekah. Karena
Yang mereka lakukan, pemain-pemain raksasa itu sedekah semua, Pak, di awal. ChatGPT ngasih gratis sedekah. Semua gratis dulu Shopee ya. ngasih gratis sedekah. Nah, iya. kita jenggot panjang-panjang nggak mau sedekah, Pak ya. Oh, setuju. Ternyata kuncinya tuh itu ya. Banyak luaran sana orang kapitalisme, liberalisme, ya kan, mindsetnya Iya. monopolistik dan Iya. seterusnya. Ternyata mereka kalau dipikir-pikir lebih sedekah dibanding kita ya. Iya. Subsidi Gojek berapa dulu? Goceng kali ya? Iya. Bisa keliling-keliling Iya. Jabodetabek kalau kita goceng. Cuma Handphone? provider Provider? Mas Dery, Pak Putra. Sedekah itu kan udah tahu caranya. Ya kita sedekah. Nah, sebenarnya yang awal itu ya sebelum kita sedekah kan kita harus tahu dulu nih ilmunya. Iya, Iya kan? nggak Itu cuma dulu. sekedar Betul. sedekah terus tapi kemana trust naik? Iya, betul. Ada terselubung value di dalam itu artinya sendiri. misalkan tadi sedekah SEO, ya, sedekah SEO kah, sedekah bikin landing page kan. Itu kan kita sudah punya tuh ilmunya. Kita Iya. sudah bisa bikin. Kita Oke. sudah bisa melakukan langkah-langkah SEO. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya adalah sebelum kita bisa sedekah, ya kita tahu dulu ilmunya. Belajar dulu Belajar di dulu. bangun Nah, bisnis sebelum PHK. di Bangun program bisnis sebelum ini PHK. kita bangun bisnis. Nah, sambil kita membangun bisnis, kita belajar yuk. Kita belajar apa sih sebenarnya ilmu-ilmu, knowledge, skill-skill yang harus kita miliki Oke. supaya kita bisa ya tadi ya membangun bisnis, membangun mall digital tuh apa aja. Oke. Nah, itu kita pelajari dulu tuh. Diajarin tuh di situ. Diajarin dulu. Dibangun bisnis sebelum PHK tuh ada. Betul. Detailnya ada di bawah sebenarnya udah gue cantumin teman-teman Iya, ya. Ntar tinggal klik aja. Tapi gue ngapain lu buru-buru ke sana, lu cek Iya. dulu nih obrolan kita. Betul. Jika gas masuk aja ke Iya. dalam karena poinnya itu ya. Pokoknya ilmu dulu. Ilmu ya. Iya. Karena gini ya, kita kan ngomongin PHK. Artinya sebenarnya kita menginginkan ya kita men-encourage nih teman-teman karyawan, teman-teman yang lagi aktif ya. Sekali lagi sebelum hal buruk itu terjadi gitu ya, sebelum PHK dipecat gitu ya. Yuk kita siapin dari awal. Siapin dari sekarang. Ya. Oke. Atau mungkin juga ada banyak juga teman-teman yang nggak berpikiran enggak lah gue nggak bakal di PHK nih, gue nyaman aman gitu ya. Gitu kan, ada yang seperti itu. Tapi kan hal-hal seperti itu kan mungkin akan terjadi. Ya naudzubillah min dzalik ya akan terjadi gitu ya. Tapi kalau itu terjadi ya kita udah siap. Oh. Nah, kita siapin dari mana? Kita udah siapin bangunnya dari sekarang. Ilmunya dulu ya. Strateginya. Betul, ilmunya apa aja yang harus dikuasain ya. Setelah tahu ilmunya ya, sebelum kita ngomongin trafficnya tinggi gitu ya, terus banyak yang kerja sama gitu ya, kita bangun pelan-pelan. Nah, salah satunya strateginya adalah kita kita meramaikan ya mall digital itu, meramaikan rumah kita itu dengan ya effort kita sendiri. Oke. Sedekah dulu ya, kita kasih traffic ya, apa bahasanya ya, kita Ke brand-brand atau seller-seller yang nanti akan mampir ke rumah para kita. pebisnis. Karena yang kita bangun ini adalah sebuah ya kalau kita ngomong marketplace analoginya ke Tokopedia atau Shopee dan yang lain ya. Tapi kita lebih kepada di dalamnya nanti aset digital itu ya ada pengusaha-pengusaha ya yang punya misalkan ya bisnis umroh kayak Mas Dery. Iya. Itu kita optimasi. Hey Mas Dery, saya punya website nih, saya optimasi ya, gitu kan. Saya masukin nih di website saya optimasi. Toto Ya. penjualannya rame. Ya Iya. gue ngikut mulu sama lu lah. Betul. Ya iya simpel Atau gue. mungkin ada pabrik baja tuh di sebelah sana di Tangerang misalkan. Saya datang ke manajer marketingnya. Pak, saya ada website. Ya, saya optimasi ya. Udah nggak usah bayar dulu. Nanti kalau udah closing, kalau udah ada misalkan ada order 1 ton misalnya, 2 ton, 30 ton, ya udah kita bagi hasil aja. Nah, itu yang sebenarnya kita akan bangun di sini. Sama ini Pak Kur ya. Si pembelajar ini kan perlu jam terbang. Betul. Iya. Ya. Jadi kalau mereka udah punya ilmunya, nggak ada yang buat dipraktekin. Mau jam terbang iya, dari betul. mana? Jadi sedekah itu adalah mencari jam terbang, mempertinggi jam terbang. Siapa yang mau gue bantu? Iya. Ya, siapa yang mau saya bantu dan seterusnya itu perlu jam terbang. Tapi emang iya sih, Bang John LBF waktu duduk di sini, gue nanya kenapa lu menjadi top sales Astra ya waktu itu kalau nggak salah ya, jualan mobil apa segala macam. Iya, John LBF tuh. Dia bilang katanya polanya adalah karena yang gue tawarkan adalah manfaat bukan jualan produknya. Yang gue tawarkan adalah kartu nama gue nggak bilang bahwa kalau kamu pengen nanti servis mobil Pak, misalnya keliling-keliling corporate apa segala macam, kontak saya Pak ya. Ya, kok lu malah jadi gua kesana mengeksploitasi gua atau misalnya gue yang ngemis ke lu gitu kan. Tapi dibalik sama pola dia. Bapak kalau misalnya punya satu masalah seputar kekotoran mobilnya, ada bercak apa segala macamnya, saya yang cuciin Pak. Oh. Siapa yang nggak mau Beda gitu ya dengan yang lain ya. Iya langsung. Yang lain mah jualan langsung. Langsung saya cuciin gitu kan. Betul. Dapat manfaatnya
boleh juga Iya nih. dong. Baru jualan, Betul. tang, karena orang udah keikat kan Betul. sama manfaatnya, sama servis dan seterusnya. Nah, konsep itu yang kita akan bawa nanti. Oke, ini coba saya runut ya. Yes. Ini biar clear dulu nih teman-teman. Oke. Jadi bapak-bapak luar biasa di depan saya ini memang udah pengalaman ya seputar dunia digital marketing atau mungkin page yang ada di mesin pencari apa segala macam. Poinnya adalah ini mengajak buat teman-teman semua untuk menjadi ya bisa dibilang pebisnis, pengusaha, bangun bisnis sebelum lu kena PHK. Ya. Oke, satu. Dan yang kedua, berarti nanti apa ke depannya begitu masuk dalam gerakan atau program ini. Berarti mereka itu nanti akan dilatih, di training gimana caranya mengoptimasi website, Yep. semua artikel bikin apa segala macamnya. Poinnya itu kan landing page misalnya. Betul. Jadi semua. Mas Oke. Dery ada 3 pilar. Ya Pak Putra ya. Oke. Di dalam program ada 3 pilar. Jadi ilmunya dulu nih yang Oke, harus oke. mereka kuasai. Yang pertama apa? Pertama pilar AI tadi yang sudah dijelaskan. Oke. Semua butuh AI sekarang ya, dari marketing Ya, SEO ya. dan itu butuh AI. AI untuk semuanya lah. Diajarin tuh. Diajarin. Oke. Ya, kita akan ajarin. Kita Oke. akan perbudak AI. Oke. Setuju. Iya, Kenapa? iya. Kenapa ya? Kalau kita cuma nerima AI aja ya hasilnya gitu-gitu aja. Oke. Yang namanya AI kan artificial intelligence ya. Dia akan lebih pinter, dia akan lebih targeted gitu ya. Kalau Iya. kita challenge terus. Iya, bahasa sederhananya kalau gue bilang Intel. Iya, betul. Intelligence, Iya, Intel. Jadi Intel kalau lu dapat informasi lu yang ngerti informasi yang akurat, betul. dia akan kerjanya lebih tajam kan? Iya. Sebetulnya. Coba kita buka testimoninya. Boleh. Kawan-kawan udah gabung berarti artinya bukan produk mereka sendiri tapi mereka bisa mengoptimasi produk orang. Betul. Jadi gimana cara nanti harapannya adalah seller-seller atau brand owner dan lain sebagainya Iya. yang mungkin kena tadi isu fee admin lah apa segala macam. Nggak apa-apa lu misalnya mau di sana apa segala macamnya, Iya. tapi kalau lu ajak dengan ilmu-ilmu yang teman-teman sudah belajar di training yang sama kawan-kawan Pak Putra, Pak Kur gitu ya. Akhirnya mereka bisa mengoptimasi barang orang terus bagi hasil Betul. di rumahnya dia. Di Berarti rumahnya sendiri. berarti satu orang itu yang daftar nantinya bikin tim sendiri. Kalian ajarin. Betul. Berapa orang? Bisa sendiri, bisa berdua, paling banyak 5 orang lah ya. Berlima. Ayo coba sini. Saya Iya. mengajak buat teman-teman bikin kelompok 5 orang. Nanti 5 orang itu nanti ikutan. Kenapa kita buat kelompok Mas Dery? Oke. Kenapa? Karena kalau sendiri biasanya pengalaman kita itu banyak yang males. Ya. Belum jadi nih ya yang namanya membangun ya. Kita kan ngomongin membangun bisnis. Artinya Oke. apa? Artinya dari bangunan nggak ada ya berproses gitu ya sampai menghasilkan itu kan butuh waktu. Oke. Kalau sendiri Mas Dery itu biasanya ya nggak lanjut, nggak dikerjain. Iya, Job desk yang kita berikan karena di program ini itu ada job desk detail yang harus dilakukan oleh peserta. Wah, cakep. Coba lihat Nah. pengalamannya atau Siap. alumni-alumni. Boleh, ini Mas Dimas. Nah, ini mereka nih coba mundur lagi. Istilahnya bahasa kasarannya bukan memilih untuk ngambil peruntungan dari marketplace, bukan juga menjadi brand owner. Iya. Tapi mereka bangun rumah sendiri. Betul. Wah, tuh. Hey, panggilan buat teman-teman yang masih aktif di sana Iya. atau mungkin brand owner, lu lihat. Kita dengerin bareng-bareng. Iya. Ya, artinya jangan-jangan ada yang salah sama jalur yang kita jalanin kemarin. Makanya saran saya adalah lu bangun rumahnya sendiri. Coba kita cek. Dimas ya. Dengan bantuan dari Titik Terang dan timnya, alhamdulillah bisnis saya sekarang sudah page one di Google dan mendominasi halaman pencarian di Google. Website saya adalah reparasibus.com. Bisnis kami di bidang karoseri, bis tambang, dan reparasi bis. Alhamdulillah dalam 1 tahun ini kita sudah closing hampir 1 miliar dan ada beberapa potensi closing yang lumayan nilainya. Iya. Demikian, terima kasih buat teman-teman semua, Pak Putra dan lain-lain teman-teman Titik Terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dapat titik terang dia. Mas Dimas ini masih kerja. Loh, masih kerja, dia belum kena PHK tapi sudah Belum, punya tapi udah ban bangun, serep. udah menghasilkan segitu. Iya. Jalan jauh Jakarta Bandung, Oke. ada mobil yang nggak ada ban serepnya, sama satu mobil yang ada nyiapin ban serepnya. Betul. Pecah di jalan ganti ban serepnya. Kalau nggak Iya. pakai ban serep, pecah di jalan, udah lu Iya. nunggu lu sampai ditarik pakai towing. Nggak pecah pun masih tetap aman. Masih tetap Misal aman. ya kayak Mas Dimas kan. Iya Iya. benar. Kita ngomongin PHK, tapi kalau ternyata nggak PHK ya alhamdulillah. Masih terus. Dua pemasukannya ya? Iya, karir Dua kita pemasukan. biasa kalau semakin lama kan karir meningkat tuh ya. Oke. Bisnis jalan. Ya dapat 2. Oke. Double kill ya. Oh iya, Kalau iya kata benar. bahasa sekarang gitu. Iya benar. Dan dia jasa reparasi bis. Reparasi Jasa. bis. Jasa. Betul. Jasa bisa juga berarti. ya? Nah, justru yang menariknya di sini kalau kita bandingkan dengan marketplace luar, marketplace yang sekarang kita tahu, Tokopedia, Shopee itu kan barang-barang retail. Ya. Nah, kalau kita yang dibangun ini kita kerjasama, ya kita bangun mall digitalnya, kita bangun aset digitalnya, ya Oke. kita bangun rumahnya, mallnya, kita isi ini dengan apa? Produk-produk kayak yang seperti ini, reparasi bus, jasa renovasi, jasa aspal, yang gede-gede, Oh, wow. pembangunan Jangan- padel, ya seperti itu. Iya. Wih. Jangan jual yang receh-receh Betul. karena lead-nya sama.
Hah? Emang iya? Optimasinya sama, prospeknya Oke. Nilainya jauh beda. nilainya jauh beda. Kalau kita misalkan kita closing skincare mungkin 250.000 satu. Kita closing reparasi bus mungkin udah puluhan Sudah juta. beda banget. Sama-sama satu lead, sama-sama kita Tapi angkanya kan berbeda secara revenue. ya pasti. Ya, makanya Cuma kita pasti urusannya profit lagi ya. profit lagi. Kalau mereka nggak ngerti gaptek sama sekali, mereka nggak tahu, mereka nggak pernah bangun brand, Aha. mereka pun juga atau nggak dibalik deh, mereka udah berjuang berkali-kali di marketplace apa segala macamnya, kayaknya salah nih gue nih, itu bisa diajarin juga. bisa. Ini Mas Dimas Sangat bisa. gaptek. Dia nggak Ada ngerti lagi ya? SEO sebelumnya, apalagi yang sebelah itu. Coba Mas Amar ya? Mas Amar. Amar. Coba. Nah, ini bangun Warahmatullahi marketplace nih, wabarakatuh. mall digital. Perkenalkan, nama saya Amar, saya berasal dari Indramayu. Saya kenal dengan Titik Terang Kreatif semenjak tahun 2021. Awalnya saya mengikuti kelas yang diadakan oleh Titik Terang Kreatif. Alhamdulillah, semenjak itu saya termotivasi untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang diajarkan. Semenjak saat itu saya memberikan diri untuk membuat sebuah website Website yang nih. bernama lancarusaha.my.id. Lancarusaha.my.id. Sampai saat ini Isinya apa saya nih? terus mengikuti kelas-kelas yang ada. Alhamdulillah, sungguh sangat luar biasa. Omset saat ini saya mencapai 200 juta lebih. Terima kasih, Pak Putra. Tebak Mas dan- Dery, ini produknya apa? Ini yang produknya paling apa? yang paling laku. Yang paling laku apa coba? Coba tebak. Mas Dari Dery. dia mall apa tadi namanya? Lancar usaha. Lancar MY.id. usaha. Multiproduk MY. dia. Multiproduk, Ah. lancar usaha. Coba Mas Dery tebak kira-kira produk apa? Jasa apa produk nih? Entah Produk. produk entah jasa. Produk sama jasa sih. Produk sama jasa ya. Dan dalam tuh ada banyak rangkaian Betul. jasa-jasa atau Iya, produk-produk betul. ya. Dan Iya. dia pemilik websitenya nanti tinggal Betul. bagi hasil Iya. ya. Iya. Apa nggak tahu banyak banget produk kan. Kalau Coba. dari mukanya sih mukanya baik-baik ya. Aha, ini tuh apa? Ini dia Mas Amar ini itu gede dari batu nisan. Jual batu nisan. Jual Baru batu saya mau nisan. ngomong, mukanya tuh kayak muka Iya kan? aura-aura akhirat gitu. Gak dibayangkan kan? Jual batu nisan ya? Muka akhirat. Katanya Aldan mau jadi brand ambassadornya ya? Ini Mau coba jadi modelnya ya? Jadi- Mau coba model? Jadi sebenarnya produk-produknya itu adalah yang deket-deket kita dulu nih. Iya. Misalkan nih di sebelah tadi ya ada apa namanya? Ada apalah? Apa? Kayak tadi ada apa tuh? Ada misalkan jualan-jualan batu alam misalkan. Ya, nah, ada di banyak situ. kan batu Iya. alam, tanaman-tanaman. Kita nggak usah nyari-nyari vendor yang gede-gede. Sekitar kita aja. Terus itu mesti difotoin atau kita gimana? foto Heeh. ya, terus kita taruh ChatGPT, buatkan dong deskripsinya seperti apa. Wah, beres. Seperti itu kita upload. Nah, yang diajarkan di sini job desk-nya Mas Dery dan teman-teman itu cuma 30 menit sehari. 30 menit sehari. 30 menit sehari. Emang tiap hari? Ya, tiap hari dong. Kita tiap hari ngaji itu, tiap hari mengkaji, belajar apa segala macam. Orang tiap hari aja kita Facebookan, Instagraman, Oh. iya kan? Itu kan traffic ke mereka. Tiap Ini jam ke- berapa? Jam berapa aja? Bebas. Kalau itu bebas. Pak Putra langsung turun. Enggak. Kalau ngajarnya sih kita sudah ada jadwalnya. Iya. Ini untuk job desk untuk mereka Untuk setelah mereka, kuliah. Oh, mereka setelah ngerjain mereka- prakteknya. Iya. Udah prakteknya Mereka cukup 30 hari, 30 30 menit. per hari. Per hari. Udah cuan-cuan aja udah tinggal. Udah. Ush, Nah, dahsyat. ini ada perbedaan ya. Iya. Perbedaan Google dengan sosmed. Kalau Google postingan kita, satu postingan kita yang sudah di SEO ini tuh bisa bertahun-tahun awetnya. Kalau sosmed 24 jam sampai 72 jam. Setelah itu tenggelam kalau Iya. kita nggak aktif. Oh gitu. Jadi aktif apa tinggal aktif doang, tapi aktifnya apa nih? Maksudnya asal aktif aja juga salah juga. Asal aktif. Asal gini deh. Kita setiap hari ngupdate status toh di sosmed kita. Kenapa kita nggak ngupdate status di website kita? Itu sama aja aktif namanya. Update satu di sosmed belum tentu datengin cuan, tapi kalau di Betul. rumah dan toko kita Menguatkan. Iya, menguatkan. Karena kan kita sudah bangun tokonya. Kita sudah ada barang-barangnya lah istilahnya ya. Oh, Ya, wah, jasa-jasa asik yang tadi gitu kan. Ya tinggal Asik setiap ya. hari set gitu. Secara teknisnya Pak Kur ya, robot Google kan berkunjung Iya. sering ke kita. Dilihat sama dia ada perubahan-perubahan. Iya. Itu dia akan menguatkan. Ya, bahkan kita sebenarnya ya kalau kita agak malesan lah ya orangnya 3 bulan kita kerjakan, kita tinggalkan 2 tahun itu masih menghasilkan. Ini pengalaman ya. Iya. Pengalaman. Nah, di yang kita ajarkan sebenarnya ini nggak banyak ke teknis. Nggak banyak ke teknis, kita banyak ke strategi. Iya, maksudnya kayak JavaScript apa segala macamnya gitu. Itu Enggak, gimana? enggak. Itu nggak perlu. Kan sudah ada ChatGPT. Iya. Loh, kalau udah ada semuanya apa segala macamnya, emang
kelas Anda, misalnya contoh nih, berarti kan kalau lihat dari value-nya ya, Iya. sekian puluh juta misalnya. Iya. Tapi kan semua bisa didapati, meskipun skillnya iya. beda-beda ya. Iya. Skillnya, promptingnya ada caranya apa segala Hmm, macamnya. hmm. Berapa harga kelasnya? Harga kelasnya. Harga Puluhan kelasnya juta. cuman 500.000. 500.000 Udah dapat rupiah. website sama hosting. Ah, masa sih? Tahun Iya. sudah tuh Setahun. termasuk. Setahun hosting 500.000 sama ilmu-ilmu itu? Iya. Dan sekali lagi kita nggak belajar bikin websitenya ya. Terus Kalau bikin website mah pusing lah. Ya. terus yang bikinin? Udah Ada platform kita Platformnya siapkan. sudah ada. Mereka tinggal Ya, gas mereka jalanin ngegoreng aja udah. betul. Tinggal bermain di strateginya. Kecuali Iya. ini kan kita materi kita tuh ada pertama AI, ya. Oke. AI, yang kedua itu sosmed. Iya. Yang ketiga itu kita membuat aplikasi sederhana. Iya. Nah, kalau mereka mau menekuni pembuatan aplikasi ini, mereka bisa menjadi create produk digital, bukan e-book ya. Kalau e-book mah gampang lah gitu ya. Iya, iya. Bikin sistem Sistemnya produk digital itu sendiri. yang sederhana-sederhana aja gitu loh. Itu mereka bisa jual. Secara kekuatan, secara security-nya, Kita nggak usah mikirin security, orang baru sadar diri lah. Kalau misalkan membernya udah 10.000, 100.000, tinggal ini gitu. iya. Setuju sih, maksudnya orang kalau mindsetnya bahwa kayak Langsung wah gede Tokopedia gitu ya. itu serangannya Iya. setiap hari itu dari kompetitor, dari hacker mau dijebol, duit orang-orang yang Iya. ada di agregasinya itu mau diambil gitu kan. Karena trafficnya udah gede. Iya. Nanti yang ada kalau mindsetnya kayak begitu, kita kan masih kecil nih, masih Iya. mau mulai. Iya. Lu kagak jalan-jalan ya. Betul, jalan-jalan. mikirin yang kayak gitu-gitu. Ya nggak? Yang penting jalan dulu lah. Platform sudah disiapin, ilmunya sudah diajarin. Nah, itu ilmu. Jadi jalan pakai ilmu. Betul. Kurang setuju juga kalau jalan tanpa ilmu kan. Betul. Ilmunya makanya diajarin juga di sini Iya ya. juga. Salah satu nih strategi biar kebuka nih ya. Nice. Selama ini yang hebat-hebat di Google itu, yang page one di Google itu, sebenarnya suksesnya mereka tuh banyak dibantu kompetitor. Kok gitu? Coba, pernah buka website kompetitor, Iya. Mas pernah. Dery? Pernah searching di Google. Ketika Setiap hari ngeklik kali ya. itu bobot tertinggi dari SEO. Lah kita mau ngalahin kompetitor tapi kita searching terus kita klik. Itu kebodohan. Setelah ini jangan dilakukan. Jangan dilakukan lagi. Iya juga ya. Kan nge-search nih. Iya, terus kita klik. Habis itu diklik pengen tahu kepo kan. Iya. Mereka ngapain sih? Mereka ngapain sih? Makin IG juga sama kuat. kena traffic ya kan? Sama. Nge-search kuat dia. akun Sama. Itu kebodohan yang memang di ini. Nah, strategi itu secara ada. digital, secara Secara sistem digital marketing. Iya. Kalau secara ilmu kan kita harus tahu dulu dia mau ngapain kan. Nah, ada caranya. Caranya. Biar nggak memberi. Ya nanti jangan di sini lah. Woi, biar nggak menyumbang traffic buat dia. Iya. Nah. Iya, nanti dibocorin di dalam ya. Boleh Di boleh dalam di belakang. kelas ya? Iya. Nah, Di kelas dalam pasti, kelas kan? kalau Iya, di kelas tuh. pasti. Teman-teman langsung aja daftar kelasnya, Iya. bangun bisnis Banyak. sebelum di PHK nih. Betul. Teman-teman tinggal klik aja ada di bawah deskripsi. Iya. Kalau lu lihat postingannya di Instagram, lu tinggal lihat aja petunjuknya yang ada di caption gitu ya. Iya. Menarik, 500.000 guys. Iya. Bisa diajarin gimana cara kita mantau kompetitor tanpa Iya. ketahuan jadi kompetitor. Iya. Dan kompetitor itu berburu untuk membantu kita. Ah. Berarti Anda mengajarkan bagaimana cara menjadi tukang bakso tanpa dia sebetulnya bukan jadi tukang bakso. Oke. Intel. Kan Intel. kalau Intel kan mantau kalau dia ketahuan identitasnya ketahuan. Iya. Kalau sekarang lu lagi mantau kompetitor tapi nggak ketahuan. Iya. Ada caranya ya. Oke. Sekarang saya tanya, Shopee kompetitornya siapa? Ya Tokopedia. Enggak, Tapi membernya sendiri. kok bisa? Membernya jualan susu, dia bisa juga jualan susu juga nantinya. Oh iya. Tapi Kan dia punya traffic, dia punya data bahwa punya penjualan data. mana yang paling tinggi. kita nggak tahu kan. Iya. Toko si Udin, toko si Bejo itu jangan-jangan tokonya dia. Wah, apakah jangan-jangan skin TV juga tunggangan dari TikTok? Apa? Oh, itu pertanyaan tuh ya, pertanyaan tuh ya. Nggak ngasih nanya, saya Pertanyaan nanya. ya. Gimana sih? Iya. Apakah skin TV itu adalah beneran lokal? Soal Nggak, saya bertanya. Kalau mau lokal keren, Anda membantu TKDN kita. soalnya teman saya ada yang begitu. Jualan apa? Produk dia dijual juga sama mereka. Sama TikTok, Bukan TikTok sama, Sama yang satunya Shopee. sama Tokopedia kan gue nanya. Iya. Aman, kalau nanya Iya, aman. iya, Ya kan iya. kalau langsung pernyataan Betul, beda, saya iya. pertanyaan. Bener. Teman Anda dijual sama TikTok? Iya, dia Emang jual bener produknya datanya sama. itu TikTok yang menjual? Iya, dia bukan punya toko juga, produknya itu. TikTok yang nyontek. Bukan TikTok. Yang satunya. Shopee yang nyontek. Ya, marketplace itulah yang nyontek ya. Anda punya buktinya Shopee itu nyontek? Dia dapat Ada, ada, Dia dapat headline. Ada. ada. Ya. Berarti Shopee pembajak menurut Anda? Bukan pembajak sih, mereka
Tercuri menurut Anda? Enggak, kalau saya Iya. ada guru nih banyak tuh. Saya Iya. ingin berguru sama marketplace ini. Bagaimana mereka mengundang kompetitor mereka untuk membantu mereka. Itu guru banget loh. Kita Wow. analisa itu. Sebenarnya dia juga nggak salah. Iya. Mereka punya data. Iya sih. Iya kan? Mereka punya data penjualan, Dan produk. data itu kita kasih dengan cuma-cuma. Iya, dan kita yang ngasih mereka kan. Iya nggak? Kenapa nggak kita pegang datanya dan kita bangun rumah kita sendiri? Itu Langsung aja klik di bawah, rumah langsung kita join untuk kelasnya teman-teman Rp500.000 ya. Dahsyat. Iya lagi. Berarti bukan pencuri Shopee sama Bukan. Tokopedia. Anda mau bilang gitu, Anda kena UITE nanti. Saya mau berguru Sama Shopee, sama Shopee. sama Tokopedia, sama TikTok. Sebenarnya ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu kita semua. Ilmu pedagang kaki lima, Pak, yang dipakai. Kenapa? Pernah nggak lihat zaman dulu itu orang jualan jam yang digosok-gosok itu? Tahu. Yang dikelilingnya kan temennya semua di Iya, awal sampai rebutan gitu kan. Setelah itu Di toko-toko Tanah Abang Mangga 2 kan sebenarnya hal simpelnya adalah di lantai 1 dia punya, dia jual-jual oknum-oknum visi dibajakan zaman Iya. dulu tuh. Ya kan di lantai 1-nya ada, lantai 2-nya dia juga lagi segrup mereka kan. Biar seakan-akan industri yang pada jualan ini jadi banyak di situ terus orang memancing orang untuk nyewa lagi di sana, untuk gabung di sana, iya. Betul. datang ke sana. Iya. Oke. Banyak sih undergroundnya yang begitu-begitu ya. Karena memang kalau kita berbicara tentang untuk mendapatkan traffic itu jangan dari sisi urusan ininya aja yang namanya Iya, marketing tadi ya. Iya. Di formal ngiklan aja enggak. Banyak pancingan-pancingan yang lain. Itu semuanya ada di dalam. Ada Di kelas insyaallah. ada. Teman-teman langsung aja. Nih kalau kita bahas ini semua ntar jadi malah waktunya panjang dan aduh hal-hal yang sensitif akan kebongkar semuanya. Justru temukan jawabannya hal-hal yang banyak pinggir jurang bahkan jeblos laut itu ada di dalam situ tuh ya. Detailnya ada di bawah, tinggal klik aja teman-teman semua ya. Yes. Bagian dari strategi kayak tadi misalnya bukan jualan susu tapi malah jualan jasa. Iya. Ya kan? Jualan value. Jualan value, Iya, jualan nilai. value. Orang beli karena value-nya. Ya karena kan gini Nice. Pak, Mas Dery ya. Iya. Marketing 1.0 sampai 1.6 Siap. ya, itu bukan udah nggak produk sentris lagi, Ya. udah ngomongin value. Bahkan ke depan 2.0 sampai Iya. ke 6.0 karena Ba- kalau 1.0 masih ngomongin produk. iya. Ya. Bahkan kalau ngomongin 7.0 yang belum keluar Mhm. itu bisa saja belanja jualan kepada siapa? Kepada sahabat, kepada data kita, Komunitas. kepada komunitas kita. Iya. Orang yang udah kenal dekat sama kita, yang Iya. udah sholat bareng sama kita, Iya, yang iya. udah itu ke arah situ spiritual Ya, spiritual. masuk di 7 poin. Mungkin kita menebak-nebak aja 6.0 6.0 udah masuk sudah spiritualisme. masuk spiritual iya. ya. Iya, karena beli lagi bukan karena produknya, karena Betul. nilainya, Iya. tapi karena emang gue udah dari darah di Iya. tempat lo. Bodoh amat, gue nggak peduli sama brand yang lainnya. Nah, yang menarik lagi di membangun bisnis sebelum di PHK Iya. itu namanya kita gali lebih dalam tuh unsolved metric. Itu apa? Unsolved metric itu ada data lama ya. Coba bisa dibuka nggak? Yuk ngoding. Coba. Yuk ngoding. Sorry. Enggak suksespintar.biz.id Wah, atau ini ya. Anak-anak lama emang udah berpengalaman kelihatan dari nama domainnya nih ya. Serius gue. Ini berarti ketahuan ini lu berarti insya Allah belajar sama orang yang tepat teman-teman semua. Karena orang-orang digital marketer apa segala macam itu pasti domainnya itu Iya. udah benar-benar dipegang. Kalau bisa Anda punya berapa domain jujur? Saya semua ya Iya. ada 50.000 kali. Tuh kan. Gue udah tahu. Udah tahu. Ini orang udah jangan-jangan Google sungkem sama dia. Google sendiri sungkem sama dia. Iya. Iya, paham saya. Oke, Anda saya- belajar sama orang yang tepat insya Allah. Unsolved metric kita sering sekali ketika kita mau menjual sebuah produk ya, kita sibuk untuk nyari market baru. Ya. Udah produknya produk baru, market baru ini kan Biayanya tinggi. resikonya tinggi. Iya. Iya. Seharusnya ya kita jual. Nah, di sini nih penetrasi pasar ya. Iya. Kita jual produk lama ke pasar lama. Kita punya pasar lama nggak? Kita Iya. sebenarnya punya pasar lama siapa? Kalau kita baru memulai bisnis nih, teman-teman yang pasar lamanya itu adalah kakaknya, ibunya, saudaranya, Awal-awal. teman-temannya awal-awal, Karena dia yang support awal-awal tuh. gitu ya. Heeh. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu ini lebih mudah jualannya, Oke. ya. Nah, fungsi CRM di sini berlaku, CRM itu customer Customer relation. Relation Management, Hmm. ya. Lalu setelah itu jual produk baru ke pasar lama.
Contoh nih, misalkan kita udah punya tuh customer yang kita CRM-nya kita bangun, hubungan kita bangun terus, kita sapa-sapa terus, kita meluncurkan produk baru, nggak perlu ngiklan lagi. Nih gue punya produk baru nih. Asal ngerti caranya, diajarin di tempat Anda Iya. punya apa namanya tadi kelas jadi pengusaha jadi pebisnis, Membangun bisnis Membangun sebelum bisnis PHK. sebelum di PHK Iya. gitu ya. Iya. Karena isunya sekarang lagi banyak banget tiba-tiba mendadak PHK gitu ya. Betul. Akhirnya tapi ilmunya tuh follow up-nya ilmunya diajarin semua, akhirnya Diajarin. mereka datang repeat order apa segala Iya. macam. Betul. Makanya tadi kita nggak begitu serk kalau dibilang digital marketer, digital marketing aja, karena di sini kita bisnis yang kita bicarakan, bukan tentang digital aja. Mantap. Ya. Nah itu jual produk lama ke pasar baru. Apa kelebihannya kemudahan kita? Kalau produknya lama artinya kita sudah menguasai teknik closingnya, CSing-nya sudah gampang. Oke. Ya, masuk ke pasar baru orang yang belum kenal gampang kita. Oh, Iya. kendala-kendalanya sudah pernah Iya, betul. kita alami sebelumnya. Iya. Gitu. Nice. Itu semua dapat ya berarti ya? Totalnya Dapat. berapa modul atau live apa rekaman video atau seperti apa? Zoom. Jadi programnya ini kan membangun nih ya, membangun bisnis ya. Sambil membangun kita belajar. Dijagain kita harusnya jagain. kan? Iya nggak Iya. bisa dilepas begitu. Betul. mereka. Nah, Iya. kita untuk pertemuan formal itu setiap minggu sekali kita ada pertemuan. Ya, seminggu sekali. Offline? Online. Oh online. Oke. Ya, via Zoom. Oke. Ya, via Zoom. Oke. Ya biasanya sih enggak biasanya formalnya seminggu sekali, tapi yang kita cerita di belakang, setiap pagi Pak Putra kan ngisi Zoom SEO subuh. Setiap pagi. Setiap pagi Setiap jam pagi. 6. Dan Iya. itu insight ya Pak Putra ya, Iya. mindset semuanya di situ. Gitu. Dapat tiap hari guys. Sampai lu jadi. Sampai lu keluar dari kemiskinan. Mantap. Dan harapannya teman-teman yang ikutan program ini ya seperti tadi, seperti testimoni yang ada di layar tadi. Artinya bangun, memang ada effort yang harus dilakukan. Ya 30 menit lah ya effortnya. Ya 30 menit. Kenapa kok kita ambil 30 menit? Karena kan sekali lagi teman-teman pekerja kantoran kan sibuk lah jam 8 sampai jam 5 di kantor. Iya. Ya kita ambil waktu 30 menit lah. Itu Buat tiap apa? pagi ya? Boleh tiap pagi, ya Oh, boleh oke, di nice. 5 menit atau di kereta misalkan ya. Oh lagi Iya, ini iya, iya. ya di KRL itu bisa dilakukan. Oh iya, membangun bisnis sebelum di PHK kan artinya kan notabene-nya mereka masih ngantor Masih kan? ngantor. Tapi ambil persiapannya, syukur-syukur Betul. nanti kan begitu ngelihat penghasilan bisnisnya lebih cuan, Iya. ya lu mau jalanin pilihan lo, ngantornya lu mau resign juga pilihan lo. Atau mau jalan dua-duanya nggak masalah. Iya, asal nggak? memang cocok aja kan Betul. waktunya. Oke, gitu. Tapi sebenarnya ini bukan buat yang di PHK aja. Tapi Yang sudah punya bisnis juga bisa, oh iya. yang mau Iya. pensiun juga bisa, Benar. yang mau mengembangkan bisnis juga bisa, yang nganggur juga bisa, bahkan yang masih sekolah, mahasiswa juga bisa. Iya. Kan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nice. Bukan hanya buat yang di PHK. Langsung gas, daftar di bawah ya, teman-teman ya. Oke. Pokoknya detailnya lu cek aja Mungkin ada website di bawah. pertanyaan ya, mungkin audiens ya penonton nanti bilang ini semuanya diumbar, ini enggak over promise. Over promise ya. Ya, ini untungnya di mana? Kita mengejar data. Mereka saja ChatGPT ngasih gratisan kayak gitu, Iya, kok iya. nggak diseuzonin? Iya benar juga. Ya mereka apa kok nggak terlihat ya semua. Iya bener ya. Kita sekarang udah fair-fairan aja ya, udah Sementara pintar-pintar kita juga ya. ingin berbagi, ya dikasih murah, bicara seperti Iya, itu. wajar dong kalau ada Iya, data betul. yang kita Iya. pegang. data. Mahal itu. Data. Ya siapa tahu ya 2029 ada yang mau jadi bupati, anggota kita bisa pakai ini. Data yang sudah Kenapa? ada ya. Karena sudah ada kedekatan. Belajar dan dia periuk nasinya udah kita urus. Jadi Gua mau sih jadi juga- mau jadi bupati, mau jadi gubernur bisa. Gimana Gimana, Mas lanjut ya? domisili di Bekasi sih. Mas Iya. Diri Bekasi berminat? suaranya bagus nggak? UMKM di sana banyak yang terdampak kan? Oh, yang terkena banjir kan? Siap. Oh, kasihan loh Bekasi waktu kemarin kan banjir parah banget. UMKM kan saya survei lapangan loh. Iya. Iya kan? Maksudnya kasihan lah. Makanya Iya, caranya iya. gimana caranya? Lu harus tumbuh. Nah, ntar bareng sama gue deh di 2029. Asik. Enggak. Serius nih, serius. Enggak ada urusan. Orang gue mau jadi di atasnya presiden. Oh, jadi itu ya memang di atas presiden sih kita harusnya ya. Anda mau makar? Ayo kita ramaikan di sini teman-teman, langsung daftar di bawah, lo tinggal klik aja karena semuanya rahasianya ada di sana. Yep. Ya bener ya. 500.000 menurut saya itu adalah hal yang sangat wajar karena nanti Anda juga akan dapat data seller-seller yang akan kolaborasi sama Anda dan seterusnya. Ada di bawah ya. Ini kita bantu di bawah ya. Iya. Siap. Sama ini boleh Terakhir nggak? coba gimana? Sama mereka yang nonton video ini sampai tuntas, itu ada bonus terakhirnya.
Berarti harusnya dikasih tahu di judul di caption. Oh iya. Di dong. captionnya di Betul. headline-nya tajemin ya buat yang Sam- nonton sampai sampai akhir, tuntas. sampai tuntas terus apa? Dikasih bonus. Bonusnya apa? Belajar digital marketing selama 1 tahun gratis. Sedekah Anda. Gue curiga nih dari 8 pintu surga. Enggak. Ketika nanti ada pintu sholat, pintu zakat dan pintu sedekah apa segala macamnya, begitu saya mau masuk kayaknya Anda udah nangkring di depan pintu. Insya Allah saya Amin, doain amin, Anda ya. masuk surga ya. Amin. Amin, Jadi amin. kalau kita melihat ada masalah di depan kita dan kita bisa memberi solusi, masa kita harus diam? Catat, taruh di caption. Iya. Ya, nonton video ini sampai akhir, Iya. dan kasih kesimpulan lewat komen. Iya. Ya, lu tonton apa simpulannya, nanti kesimpulan yang paling menarik yang mendekati obrolan, Iya. nanti langsung kita kasih hadiah. Nah, pertanyaan atau apa indikasi dia bahwa layak untuk mendapatkan hadiah? Layak untuk ya nonton sampai tuntas. Iya, nonton sampai tuntas itu kasih Sama, kesimpulan ya. sama Notulasi. komen. Ya, komen. Sama komen. Boleh, komen dong, Di komen. YouTube ya. Iya, Komen di YouTube lo komen. tinggal komen apa kesimpulannya. Nanti Iya. kalau misalnya memang mendekati obrolannya lebih Iya. tajam, dia berarti beneran nyimak, Iya. nggak ngarang-ngarang apa segala macam. Sesuai dengan apa yang kita obrolkan, Iya. nanti dia dapat belajar digital marketing selama 1 Iya. tahun. Iya. Gratis. 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 Apalagi kalau minta lagi dong podcastnya gitu. Wah, itu gede juga ya. Gak apa-apa gue Lagi dong ya kan? podcastnya. Orang gue dapat AdSense. Iya. Iya. Siap. Oke. Bapak Putra. Oh, ada Ada- sedikit Gila, yang mau apa kita lagi? sampaikan. Banyak ternyata benefitnya Anda. Urut-urutannya. Boleh, Iya, boleh, ya. boleh, Urut-urutannya itu yang pertama ya. Ke depan itu tidak baik-baik saja. Ya, nggak baik-baik saja. Ketika kita tidak mempunyai ilmu, terutama ilmu digital, yang ke depannya udah jelas tuh mapnya. Ya, kalau kata kita ke depan itu udah jelas siapa yang tidak menguasai AI, nggak menguasai ilmu digital ke depan, itu mereka akan kesulitan. Ya. Mau dia S1, mau dia S2, S3 akan kesulitan. Iya. Ya, jadi itu belajarlah. Jadi setelah itu bangunlah bisnis ya sesuai dengan kemampuan kita, tahapan-tahapan. Jangan langsung pingin seperti siapa, pingin seperti apa gitu. Ada tahapan-tahapannya. Dan insya Allah kami siap mentorin. Kami siap mentorin untuk teman-teman semua, dan bergabung di Show Subuh ya. Oh, tiap hari. Iya, Berarti mulai tiap besok hari. juga ada ya? Ada, Iya. insya Allah jam 6. Iya, jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 itu Jam detailnya 6. ada di sana tuh kalau mau tahu program-program Iya, lainnya gitu ya. Iya. Dari Pak Putra dan Ada di kawan-kawan. website kita semua ada. Ya. Sebenarnya ada channelnya, cuman Iya. saya nggak enak, channel saya tidak saya urus. Iya, monggo mau gimana cara mereka nonton? Monggo coba Buka buka aja. Kandisa, bisa dibuka nggak YouTube? Coba apa namanya? Di Yu- YouTube yang nama channel YouTube ya kan? Kandisa Chandrabuana. Nah, ini tadi pagi kita ketika jualan semakin sulit, strategi ini lead magnet marketing. Ini tadi pagi nih. Oh, ini live, ini bisa ditonton publik? Iya, Oh, wow. bisa ditonton publik. Yang di bawahnya belajar membuat web berita dengan PHP dan MySQL, pasti pakai ChatGPT. Jadi ini Zoom ya? Zoom. Kalian ya? Iya. Pengajarnya ya? Ini channel pribadi, bukan kantor. Oh, Oke. Iya. Enggak, tapi metode di sana kan pakai Zoom Iya, kan? Berarti iya, kan iya, akhirnya iya. teman-teman yang Pembelajaran nonton ya, Zoom. pembelajaran ya? Nah, ini nih. Ya. Oh, live streaming ya? Iya, live langsung, nggak diedit-edit, nggak di apa, semua langsung real. Kita tonton, kita pantengin tiap subuh. Jam berapa setiap subuhnya? Jam 5? 6, jam 6. Jam 6 pagi ya? Jam 6, Sampai Nggak tentu. Kadang jam 8, kadang jam 9, kadang jam 10, pernah juga jam 11. baik emangnya orang nih. Karena nggak ada kerjaan lagi. Justru Anda enak semuanya lewat online gitu ya. Kerjaan aja. Ini yang dirindu-rindukan para pengusaha nih. Ini kan bukan mantangin 24 jam tuh usahanya tuh yang dirindukan kayak gini-gini nih kita pengenin. Makanya belajar sama kawan-kawan di sini nih ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Putra. Nanti kalau memang ada update lagi, tambahin aja, kasih tahu ke tim kita push Siap. penawaran apa lagi yang akhirnya teman-teman bisa belajar daripada tiba-tiba di PHK kan jadi masalah. betul, ya. Siap. Siap. Oke. Mantap. Pak Putra, Bapak Kur. Terima kasih. Siap. Terima sama-sama. kasih banyak, Mas Salam Dery. cuan Mantap. pokoknya semuanya ya. Wes. Ada di bawah ya teman-teman ya buruan ya. Ini cepat-cepat dia dapat ya. Jadi Oke. jangan mikir entar-entar ya. Karena memang masalah kekayaan ya bukan elu yang nungguin. Iya. Ya, masalah uang udah depan mata, lu nya mau ngambilnya kan. Betul, Poinnya betul, itu kan. betul. Asal tahu caranya. Kita kasih solusi.